Kita pasti pernah merasakan yang namanya marah, entah karena hak kita diambil, atau karena kita merasa dizolimi, atau karena hal lain yang memang itu bisa membuat kita marah. Tapi, apa sih sebenarnya marah itu? Karena ini adalah zaman di mana internet sudah menjadi hal lumrah, kalau kita cari tahu arti kata marah di internet, kita pasti banyak mendapatkan tentang definisi marah yang berbeda-beda, walaupun dalam arti makna yang sama. Ada yang mengartikan bahwa marah itu adalah satu jenis emosi yang muncul karena adanya gangguan atau pertentangan. Ada yang mengartikan juga emosi marah adalah suatu pemberontakan dari dalam diri ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sepantasnya kita terima. Atau juga ada yang mengartikan bahwa amarah adalah sebuah reaksi emosional yang terjadi akibat adanya perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau boleh jujur, marah itu adalah sesuatu yang susah banget buat ditahan, dan susahnya itu pakai banget. Karena saking susahnya nahan amarah, sampai ada perkataan bahwa orang yang kuat itu bukan orang berbadan kekar, ataupun orang yang bisa mengangkat beban yang sangat berat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Tapi, bukan berarti orang berbadan kekar dan mampu mengangkat beban yang berat adalah orang yang lemah. Ini hanya sebuah kiasan atau perbandingan, karena menahan amarah itu memang sangat sulit dan sangat berat. Nah, kenapa sih amarah itu bisa mendapatkan predikat yang sangat berat? Gini, pada dasarnya setiap orang yang ada di dunia ini memiliki kemampuan untuk marah. Entah itu anak kecil, sampai kakek-kakek, entah itu presiden, ataupun rakyat biasa. Karena amarah ini bisa dimiliki dan dikeluarkan oleh siapa saja, tanpa terkecuali, dan hanya orang-orang terpilih aja tuh, yang bisa menahan amarahnya dengan baik. Makanya, amarah ini mendapatkan predikat bahwa siapa saja yang dapat menahan amarahnya, maka dia adalah orang yang kuat. Walaupun amarah ini hanya bisa ditahan oleh orang-orang tertentu, tapi sudah seharusnya setiap kita bisa dan mampu menahan amarah yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena amarah yang keluar dan tidak terkendali bisa sangat berbahaya untuk diri kita dan orang lain tentunya. Misalnya, ketika kita marah dengan adik atau kakak kita, atau bahkan kita marah dengan orang tua ataupun pasangan hidup kita. Ketika kita tidak dapat menahan amarah yang keluar dari diri kita, itu sangat mungkin bagi kita untuk melukai orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Entah itu menyakiti dengan verbal maupun dengan non-verbal. Bisa jadi, ketika kita marah dengan orang sekitar kita atau bahkan dengan keluarga kita sendiri, kemudian terucap hal-hal yang begitu menyakitkan bagi orang sekitar kita, itu sangat mampu untuk memutuskan sebuah tali persaudaraan. Padahal persaudaraan adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga. Atau yang parahnya lagi, ketika kita tidak dapat mengendalikan amarah kita dan berbalik menjadi amarah yang mengendalikan kita. Kita bisa saja tuh menjadi seseorang yang sangat keji dan jahat. Kalau kita lihat, berapa banyak kasus seseorang menghilangkan nyawa orang sekitarnya karena mereka tidak dapat mengendalikan amarah yang mereka miliki dan berbalik dikendalikan oleh amarahnya sendiri. Dan semua ini adalah sesuatu yang sangat dan harus kita hindari. Jangan sampai amarah mengendalikan diri kita. Bahkan dalam agama Islam ada sebuah perkataan yang mengatakan, "Janganlah kamu marah, maka bagimu surga." Dan ini menunjukkan bahwa menahan amarah itu sangatlah penting dalam Islam. Ada juga nih beberapa dampak negatif dari marah menurut satu alasan. Misalnya, keputusan dan tindakan yang kita ambil tentunya tidak rasional kalau kita sedang diselimuti dengan rasa marah. Kalau kita lihat dari salah satu dampak negatif ini, jangan sampai kita mengambil keputusan ketika kita sedang diselimuti rasa marah. Karena kita pasti akan menyesalinya di kemudian waktu atas keputusan kita itu. Banyak banget kan perceraian antara suami istri karena keputusan seketika ketika mereka diselimuti rasa marah. Padahal,
pada dasarnya mereka masih saling mencintai dan masih mengharapkan hidup dalam bahtera yang sama. Hal negatif lain yang terjadi ketika kita marah adalah rusak dan hilangnya persaudaraan, seperti yang sudah kita bahas barusan. Dan yang terakhir, versi dari satu alasan adalah membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat dan menyebabkan sakit kepala yang beresiko menyebabkan serangan jantung. Nah, ada juga nih beberapa tips menahan amarah versi satu alasan. Tips yang pertama adalah beristighfar atau tenangkan hati, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa supaya kita dapat dan mampu menahan emosi yang bisa merugikan kita dan orang lain. Dengan memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran kita yang sedang bergejolak menahan amarah. Kemudian yang kedua, tarik nafas dalam-dalam dan buang dengan lambat. Ketika kita marah, biasanya jantung itu berdetak lebih kencang dari biasanya. Dan salah satu cara untuk mengatur detak jantung adalah dengan mengatur nafas kita, sehingga diharapkan dapat membantu menenangkan emosi kita yang sedang bergejolak. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan berbicara. Tips yang satu ini adalah tips agar jangan sampai ada ucapan yang keluar dengan tidak sengaja yang dapat berakibat fatal ataupun malah memancing emosi menjadi lebih besar karena perkataan yang kurang tepat ketika pikiran kita yang tidak stabil. Yang selanjutnya adalah ingat-ingat dampak besar ketika amarah keluar dengan tidak terkendali. Nah, ingat nih bahwa bisa jadi orang yang menjadi penyebab amarah kita adalah orang yang sangat kita sayangi dan masih sangat kita sayangi. Sehingga jangan sampai amarah kita menjadi sebuah dampak yang buruk bagi orang yang kita sayangi, apalagi sampai berdampak jangka panjang. Yang selanjutnya adalah berpindah posisi. Dalam Islam, diajarkan salah satu cara menahan amarah adalah dengan berpindah posisi, dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring. Artinya gini, ketika kita sedang marah dan posisi kita sedang berdiri, maka sangat dianjurkan untuk merubah posisi menjadi duduk. Dan bila ketika duduk masih dilanda dengan amarah, maka segeralah merubah posisi lagi menjadi berbaring. Tentunya ketika berbaring di tempat yang tepat ya. Jika kita sedang di luar rumah, maka segeralah untuk pulang ke rumah tentunya. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir, menurut versi satu alasan, yaitu berpindah tempat. Nah, hal ini nih yang paling sering satu alasan lakuin, berpindah tempat. Seperti misalnya sedang marah di rumah sama pasangan hidup, biasanya satu alasan bakal pergi keluar rumah nih buat cari angin dengan harapan bisa meredam amarah dan emosi yang ada. Karena bisa jadi di luar kita bisa dapat sebuah pelajaran atau teguran bahwa amarah yang kita lakuin adalah sesuatu yang kurang tepat ataupun tidak baik. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan amarah, serta hati dan kepala kita sudah dingin, kita sudah boleh nih berbicara dan mencari solusi bersama orang yang kita marahi dari apa yang membuat kita marah. Karena hati dan pikiran yang dingin ataupun hati dan pikiran yang tenang akan memberikan keputusan yang lebih logis daripada ketika kita sedang marah. Oke, sekian tips dari satu alasan tentang cara meredam amarah. See you!